传道人，大家好。Shalom Bapak Ibu dan hamba-hamba Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. 首先我在主里恭祝大家身体健康，新年蒙恩。感谢主的慈爱与恩典，带领我们平安的进入新的一年。今天是2022年的第6天，主赐给我们平安健康，能在网上见面，并开始2022年度的第一次家乐团契聚会。这一切都是上帝的恩典。Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru dan juga sehat selalu. Puji Tuhan karena kasih anugerahnya Tuhan memimpin kita boleh memasuki tahun yang baru, yaitu hari ini adalah hari yang ke-6 di tahun yang 2022. Tuhan memberikan kesehatan, bisa berjumpa di dalam persekutuan Zoom yang akan dimulai pada hari ini, yaitu persekutuan Kaleb yang pertama kalinya di tahun ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. 好，这个时候我们静默片刻。来呀，我要向耶和华歌唱，向拯救我的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. 好，这个时候我们要唱诗赞美我们的神。Marilah kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, pujihu, 感谢神。感谢神赐明天
好，这个时候我们低头祷告。Mari kita tunduk di dalam doa。慈爱我们的天父上帝，我们满心感谢主你的带领，我们进入2022年。主啊，过去2021年不容易过，但总算过了。年年虽然有病痛，有苦难，因有你的看顾保守，我们能够年年过。谢谢主，你过去的恩典和供应，因为你是我们的好牧者。主啊，在这新的一年里，让我们能更加忠心为主做更好更多的事来侍奉主，来荣耀主的名，来讨主的喜悦。Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, kita boleh masuki tahun 2022. Tuhan, tahun 2021 tidak mudah kami melalui. Ada sakit penyakit, ada kesusahan, tetapi Tuhan karena kasih anugerah Tuhan yang telah memelihara kami sampai saat ini, kami boleh ada kesehatan, kekuatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Biar di tahun yang baru ini kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan di pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan。感谢主，今天是2022年的第一次加勒团契聚会，由玛丽安传道，求主祝福他的事工，也他的家人，也祝福我们能好好的聆听上帝的话，因上帝的话语是我们生命中的亮光。Tuhan terima kasih, pada hari ini adalah hari persekutuan Kaleb yang pertama kali di tahun yang baru ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Chantau Mafian dan juga Tuhan berkati pelayanan dan juga keluarganya. Berkatin juga kita semua ya Tuhan yang ada di tempat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang yang menerangin hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. 我们也今天到有病痛的弟兄姐妹们带到。陈先生、吴金松、Albert 牧师的父亲、邓爱英姐妹、Citra 姐妹、Ibu Agus、朱丽芳姐妹、陈品英姐妹、Nisa 姐妹、梁慧珍姐妹。主啊，你知道他们在病痛和复康当中，你是奇妙的医生。我们把他们的一切疾病完全交托主的手中，愿主的慈爱怜悯能力给病痛中和复康中的弟兄姐妹们，使到他们能够早日恢复健康。Tuhan, kami juga mengingatkan mereka yang sedang sakit ataupun yang dalam keadaan pemulihan. Biar Tuhan yang telah disebutkan namanya tadi, Tuhan Engkau tahu keadaan mereka. Biar Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, keajaiban untuk menjamah mereka. Biar mereka boleh cepat disembuhkan, cepat dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persekutuan Kaleb pada sore hari ini di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 好，这个时候我们在唱诗赞美我们的神。Mari kita memuji Tuhan kembali dari pujian 每一天都是神恩典， setiap hari adalah anugerah Tuhan。像阳光冲破乌云照耀，像晨星在夜间烁闪。
每一天都是主恩典，每一天都是主恩典。主的光照我心田，虽然冰雪茫茫一雾漫漫，路途艰辛又孤单。多少雪花自己会心散漫，心口恩主喜乐力量充满。主的光照亮我心中黑暗，每一天都是主恩典。每天都是主恩典，主的光照我心田。我经过云火时风暴摧残，我心中仍阳光灿烂。那圣洁家是我一生美梦，我看我坚持仰望主容颜。主的光照亮我心中黑暗，每一天都是主恩典。那圣洁家是我一生美梦，我看我坚持仰望主容颜。主的光照亮我心中黑暗，每一天都是主恩典。那圣洁家是我一生美梦，我看我坚持仰望主容颜。主的光照亮我心中黑暗，每一天都是主恩典。好，这个时候我们要读一段的经文。Marilah kita akan membaca sebagian firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 132 ayat 8 sampai 10. 今天的读经经文起自于诗篇132篇8到10节。Ya. 好，我们一同慢慢的念。Mari kita sama-sama membacanya bahasa Mandarin terlebih dahulu, setelah itu bahasa Indonesia. 耶和华，求你兴起和你有能力的约会统入安息之所，愿你的祭司披上公义，愿你的生民欢呼。求你因你的仆人大卫的缘故，不要冤弃你的受膏者。Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dari firman-Mu pelita bagi kakiku. 我们再唱一首歌，我们预备我们的心，我们要听神的话语，由毛边传道来正道。Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
bagiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Malvian. 好，这个时候我们预备心，我们要聆听神的话语，由 Malvian 传道来证道。Waktu saya silakan untuk传道 menyampaikan firman Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Kita bersyukur karena kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami naikkan, kami tahu dan menyadari bahwa firman-Mu terang dan pelita dalam kehidupan kami. Karena itu sekali lagi kami memohon supaya firman Tuhan kembali berbicara kepada kami. Di awal tahun ini kami memulai persekutuan kami, biar firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami dan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini, dan juga bagaimana kami belajar untuk mengawali tahun yang baru ini dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya hanya kepada Tuhan. Karena itu kami mau serahkan waktu ini, berkati kami, dan berkatilah firman-Mu yang akan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-7, kemudian saya akan baca Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela
di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya yakin sekali ya bahwa Bapak Ibu pasti setuju jika saya mau mengatakan bahwa berbicara soal iman itu mudah, ya. Tetapi melakukannya bukanlah sesuatu hal yang mudah, ya. Setuju? Setuju ya, bahwa mengatakan hidup beriman itu mudah, tetapi benar-benar melakukan atau hidup di dalam iman itu sendiri bukanlah suatu hal yang mudah gitu ya. Kita bisa melihat kenyataannya di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang mengaku memiliki iman, percaya kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya kita dapat melihat bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bereaksi ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan ketidakpastian, situasi yang benar-benar penuh dengan pergumulan. Apa yang dapat kita lihat? Kita akan menemukan ada banyak orang ternyata yang berkata beriman atau percaya kepada Tuhan, namun tidak benar-benar menjalani kehidupan beriman itu. Mereka tidak menjadi percaya karena kesulitan hidup, situasi yang tidak pasti, karena kondisi kesehatan, dan masih banyak pergumulan yang dihadapi. Mungkin juga itu termaksud kita. Kita mudah berkata kita beriman, tetapi kita diperhadapkan dengan pergumulan persoalan hidup, ternyata kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam iman itu. Bapak Ibu, ini membuktikan kepada kita bahwa sekali lagi berbicara soal iman itu mudah, tetapi menjalani kehidupan beriman itu bukanlah hal yang mudah. Namun saudara, sekalipun hal itu tidaklah mudah, namun menjalani kehidupan beriman merupakan hal yang harus dilakukan atau harus dijalani setiap orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun situasi kita sulit, sekalipun situasi kita saat ini penuh dengan ketidakpastian, seperti tadi kita tahu bahwa kondisi sepertinya akan lebih baik, namun kemudian ada Omikron gitu ya. Kita pikir tahun ini semua akan berjalan dengan lancar, tapi kemudian kita dengar lagi ada virus yang baru lagi yang namanya IHU gitu ya, yang masih diselidiki gitu ya. Ini memperlihatkan kepada kita memang kehidupan di dunia ini situasinya penuh dengan ketidakpastian. Namun kita diminta untuk harus benar-benar melakukan satu kehidupan yang dapat membuktikan bahwa kita adalah orang beriman. Kita harus tetap berjalan di dalam iman. Kita harus hidup di dalam apa yang kita katakan bahwa kita sebagai orang yang percaya. Dan hal ini bukanlah hal yang mustahil untuk dijalani. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 kita bisa melihat ada begitu banyak sekali contoh-contoh orang-orang beriman yang tetap hidup di dalam iman, sekalipun dalam kenyataan hidup mereka mengalami begitu banyak pergumulan. Mereka mengalami banyak tantangan, mereka banyak mengalami masalah di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah Nuh, yang tadi saja baru saya bacakan kepada kita semua. Bapak Ibu, Nuh adalah seorang yang sungguh luar biasa sekali. Di mana pada waktu itu dia hidup di tengah-tengah zaman yang begitu sulit, ya. Sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda dengan kita juga yang mengalami kesulitan pada masa ini. Cuman bedanya kalau dulu tidak secanggih zaman sekarang gitu ya. Tetapi yang pasti pergumulannya, tantangannya, masalah yang dihadapi pun bukanlah hal yang mudah gitu ya. Apalagi pada masa itu jelas ketika kita membaca secara keseluruhan di zaman itu dikatakan bahwa kejahatan manusia semakin bertambah. Manusia hidup sesuka hatinya, menuruti keinginannya, menikmati segala bentuk dosa dan kejahatan, baik itu yang tua, orang muda, baik itu pria maupun wanita, tidak ada lagi yang takut kepada Allah. Dikatakan bahwa mereka tidak lagi ada yang mencari Allah. Dosa dilakukan dengan begitu terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi gitu ya, tidak ada yang ngumpet-ngumpet. Semua dosa dilakukan di depan mata. Orang merasa bahwa itu adalah kehidupan yang baik dan benar. Hidup di dalam dosa, suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa. Tidak ada lagi rasa malu terhadap dosa. Justru pada masa itu, mereka semakin percaya diri untuk hidup di dalam dosa.
betapa mengerikan sekali, betapa jahatnya kehidupan pada masa itu. Bayangkan saudara, kalau saudara hidup di situasi yang seperti itu, pasti tidak mungkin mudah untuk dilalui. Dan sudah pasti seseorang akan mudah sekali dipengaruhi atau terbawa arus kehidupan yang jahat seperti itu. Karena semua orang melakukan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya orang mencuri itu wajar, maka kalau kita tidak mencuri mungkin dianggap sebagai orang yang aneh gitu ya. Sehingga akan mudah membuat orang benar-benar dipengaruhi oleh kehidupan yang begitu jahat, yang begitu bobrok di hadapan Tuhan. Namun di sini yang menarik sekali adalah bahwa Nuh tetap berdiri kokoh. Tidak sedikit pun saudara, dia itu benar-benar memberikan dirinya untuk apa? Untuk hanyut terbawa arus kehidupan yang jahat, arus kehidupan yang berdosa pada waktu itu. Di sini kita melihat bahwa Nuh, meskipun saya yakin sekali mengalami tekanan yang begitu berat dari lingkungan sekitarnya, akan tetapi dia tetap menjaga kehidupannya supaya tidak menjadi sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nuh tetap hidup di dalam imannya, karena kehidupannya ini sehingga ada seorang penulis yang mengatakan bahwa Nuh ini adalah a man of integrity in his community. Artinya apa? Seseorang dan satu-satunya orang yang memiliki integritas di dalam komunitasnya, gitu ya. Karena dia berani tampil beda di saat orang lain melakukan dosa, tetapi Nuh tetap berdiri teguh, berdiri kokoh untuk hidup di dalam Tuhan. Dan ayat yang kita baca tadi jelas sekali menggambarkan siapa Nuh pada saat itu. Dia seorang yang punya iman kepada Allah, dan iman itu benar-benar terpancar dari kehidupan yang bergaul dengan Allah. Saudara, kita akan lihat nih, apa sih arti dari bergaul itu sendiri, gitu ya? Apakah bergaul itu sama seperti dengan kita punya sahabat, kita punya teman, gitu ya? Menarik sekali karena di tengah-tengah orang yang tidak mencari Allah, namun dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Nuh yang hidupnya di zaman itu, di zaman yang begitu mengerikan itu, tetapi hidup bergaul dengan Allah. Di saat orang lain hidup bagi dunia, bergaul dengan dunia, tetapi Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya? Saudara, kata bergaul dengan Allah di sini mau mengandung arti bersekutu, berjalan, atau taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, bersekutu, berjalan, atau taat melakukan kehendak Allah. Saudara, Nuh adalah orang yang sungguh-sungguh bersekutu, berjalan, dan taat melakukan kehendak Allah. Dan kita bisa melihat puncak ketaatan itu yang ada di dalam kehidupan Nuh adalah ketika Allah memberikan kepada Nuh sebuah tugas yang tidak masuk akal, gitu ya. Boleh dikatakan tugas ini adalah satu tugas yang aneh sekali, gitu ya. Karena apa? Kenapa tidak masuk akal, gitu ya? Karena dia harus membangun sebuah bahtera yang begitu besar. Bapak Ibu pasti tahu, ya, kisah yang begitu luar biasa yang ada di dalam kehidupan Nuh. Di mana kita bisa lihat di dalam Kejadian 6 ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan atau diperintahkan Tuhan kepada Nuh begini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya dan lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Saudara, ini satu pekerjaan yang luar biasa. Ukurannya itu tidak main-main, saudara ya. Sekitar 133 meter panjangnya, 22 meter lebarnya, 13 meter tingginya, gitu ya. Bahtera ini harus mampu membuat seluruh keluarganya, ya, beserta sepasang dari segala jenis binatang yang ada pada saat itu bisa masuk ke dalamnya. Ini benar-benar tugas yang tidak mudah. Karena Nuh bukanlah seorang tukang kayu gitu ya. Dia bukan tukang kapal. Sehingga saudara,
sebenarnya untuk membangun bahtera atau kapal seperti itu pasti tidak mudah. Dan Nuh tidak pernah punya pengalaman untuk menjadi seorang tukang kayu, tukang kapal yang membangun kapal yang besar sekali. Dan sudah pasti, saudara, saya bisa membayangkan Nuh tidak akan mungkin sanggup. Apalagi usianya pada waktu itu tidak mudah gitu ya. Ditambah lagi, saudara, pada masa itu hujan belum pernah turun. Ya, kalau seandainya saya yang diberikan tugas ini, saya pasti akan menolak. Atau saya pasti akan berkata bahwa saya tidak sanggup untuk melakukannya. Saya tidak punya pengalaman. Sama aja misalnya, ibu-ibu disuruh masak, nggak pernah masak, pasti nolak bukan? Wah, mana bisa saya yang masak? Saya nggak pernah masak loh seumur hidup saya. Nanti nggak enak, nanti keasinan dan sebagainya, ya kan? Pasti kita akan tolak. Misalnya pimpin pujian pun, ya diminta, ayo giliran ya, nanti akan pimpin pujian. Kalau kita yang nggak pernah dan nggak biasa, kita pasti nolak, bukan? Kita bilang, jangan saya ya, saya nggak bisa, saya nggak tahu nyanyi, gitu ya. Nah, sama. Saya kalau diberikan tugas itu untuk membangun bahtera, tanpa punya pengalaman, tanpa punya keahlian, saya akan menolak. Akan tetapi berbeda sekali dengan Nuh. Nuh tidak menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jika kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kisah bagaimana Tuhan memberikan perintah itu, ya mungkin secara manusia di dalam batinnya dia bergumul dan dia mungkin berkata, mana sanggup. Tetapi Nuh, saudara, sama sekali tidak berkata bahwa Tuhan, saya tidak mau menerima tugas ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa Nuh tetap taat melakukan perintah Tuhan tanpa membantah sedikit pun. Sekalipun bagi orang-orang pada masa itu, apa yang dilakukan Nuh itu adalah hal yang paling aneh, bahkan mungkin dianggap gila gitu ya. Namun Nuh tetap taat dan mengerjakan seluruhnya sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Nuh percaya bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi bukan berarti tidak akan terjadi gitu ya. Oleh sebab itu dia pilih taat, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 22. Di sana Nuh dikatakan begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Setelah selesai, Tuhan pun berkata, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini, di antara orang zaman ini. Saudara, di sini begitu luar biasa. Ketika dia belajar taat dan melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan melihat betapa Nuh seorang yang benar pada zaman itu. Dan apa yang terjadi? Dikatakan hujan turun selama 40 hari dan 40 malam. Dan menenggelamkan, membinasakan semua orang yang ada dan segala yang ada di bumi pada saat itu. Kecuali Nuh beserta dengan seluruh keluarganya dan binatang-binatang yang dipilih untuk bisa diselamatkan. Saudara, mengapa demikian? Apa karena dikatakan sebagai orang baik? Bukan, saudara. Namun di sini Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya bukan karena Nuh orang baik, melainkan di sini adalah karena Nuh adalah orang benar, orang yang beriman. Orang baik itu belum tentu orang beriman loh ya, saudara ya. Orang baik belum tentu orang yang benar gitu ya. Bisa saja orang itu hanya kelihatan baik di depan orang, tetapi kehidupannya tidak benar. Tetapi seseorang jika dikatakan dia adalah orang yang benar, artinya bahwa kehidupannya itu punya integritas yang luar biasa. Dia bukan hanya benar di mata orang lain, tetapi jelas dia benar di mata Tuhan. Dan itulah gambaran kehidupan seorang yang beriman. Karena imannya, Nuh mau melakukan segala sesuatu yang belum pernah dilihatnya dengan ketaatan penuh. Iman yang dimiliki Nuh membuat ia dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Dan karena itulah Nuh diselamatkan. Surah inilah yang dijelaskan di dalam Ibrani yang kita baca tadi. Di sana dikatakan sekali lagi di dalam Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan kata lain, saudara, bahwa ketaatan Nuh itu berasal dari imannya.
Karena imanlah sehingga dia taat. Karena iman itulah sehingga dia diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang benar. Dan iman seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh siapa? Setiap orang yang mengaku sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman. Kita tidak bisa hanya sekedar berkata bahwa saya orang beriman, ya. Tetapi hal yang paling utama adalah kita yang berkata bahwa kita adalah orang beriman, kita yang berkata bahwa kita adalah orang yang percaya, kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, sesulit apapun kondisi kita pada saat ini gitu ya, sebesar apapun arus dunia melanda kehidupan kita, iman kita tidak boleh goyah. Bahkan sekalipun nyawa menjadi taruhan kita, kita harus sadar betul bahwa kita harus tetap hidup di dalam iman. Iman yang tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan adalah Allah yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Sekalipun saudara, Tuhan tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Dia ada, Dia bersama dengan kita, Dia hidup, Dia menyertai kita, Dia tidak meninggalkan kita. Sehingga saudara, kita ini benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terus dapat berjalan bersama dengan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang seharusnya terjadi. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar bisa bernyanyi bagaikan sebagai orang beriman, bisa berkata saya sebagai orang beriman, bisa bangga mengatakan saya orang yang percaya pada Yesus, tetapi ketika ada masalah kita marah-marah, kita bersungut-sungut, kita merasa putus harapan, kita merasa bahwa Tuhan tidak baik, kita merasa kok Tuhan memperlakukan kita seperti ini, kok saya sakit nggak sembuh-sembuh, gitu ya, kok pandemi ini nggak selesai-selesai, saya udah kangen kumpul-kumpul sama teman-teman di gereja, kok masalah bertubi-tubi, kok Tuhan membiarkan anak saya tadinya usahanya bagus, gara-gara pandemi usahanya susah, jadi biasanya ngasih uang kepada saya misalnya 5 juta sebulan, kok sekarang jadinya cuma 2 juta misalnya ya, contohnya aja. Kenapa Tuhan anak saya tadinya punya kerjaan bagus, sekarang pekerjaannya tidak ada, dia hanya di rumah. Kita jadi marah, kita kesal, kita merasa bahwa punya Tuhan itu sia-sia, bahwa menjadi orang beriman itu sia-sia. Karena kok masalah-masalah terus ada, pergumulan-pergumulan terus yang ada, tantangan hidup terus yang ada, tidak selesai-selesai rasanya. Itu adalah gambaran kehidupan yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak punya iman. Bahwa kita hanya sekedar berkata kita beriman, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Atau itu artinya adalah bahwa orang mau beriman kepada Tuhan kalau hidupnya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau sehat-sehat terus, itu bagus, namanya orang beriman. Orang beriman, orang percaya pasti sehat terus. Kalau kita kaya, banyak uang, berlimpah, kita baru bilang, itu contoh orang beriman, pasti diberkati hidupnya. Itu orang percaya. Orang Kristen yang sejati itu begitu, hidupnya diberkati, ada uang terus gitu ya. Wah, saudara, itu arti beriman yang sangat salah, yang sangat keliru. Sebab memiliki iman di dalam Tuhan bukan berarti bahwa kita akan bebas dari segala tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Sebagai orang yang beriman, kita harus dapat tetap melihat bahwa Allah hadir, Allah ada, Allah menyertai kehidupan kita, baik atau tidak baik keadaan kita, sehat ataupun sakit keadaan kita, dalam keadaan berkekurangan ataupun berkelebihan hidup kita, Tuhan tetap ada. Sehingga kita tetap percaya, kita tetap benar-benar bisa tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Seperti Nuh. Nuh bukan hanya beriman karena keadaan di sekitarnya baik, bukan? Tetapi justru Nuh dikatakan sebagai orang beriman, orang yang benar, orang yang bergaul dengan Allah dalam keadaan sekelilingnya hidup di dalam dosa.
melakukan yang jahat di mata Tuhan. Hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Nuh tetap berpendirian, teguh, kokoh, tidak goyah imannya. Sekalipun sulit, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupannya. Itulah kehidupan beriman yang juga harus dimiliki oleh banyak orang Kristen. Nah, saudara-saudara, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Itu terjadi pada tanggal 23 November tahun 1596. Kita semua belum lahir ya. Tidak mungkin ya masih hidup, lahirnya tahun 1500-an ya. Nah, peristiwa ini terjadi di Jepang. Di mana pada waktu itu adalah masa penyiksaan bagi orang Kristen yang ada di Jepang. Ada seorang anak kecil yang bernama Ibaragi Kun. Saya coba cari fotonya, nggak ketemu. Namanya Ibaragi Kun, gitu ya. Dia pada waktu itu seorang anak kecil yang usianya masih 12 tahun. Ya. Dia bersama di antara 26 orang yang ditangkap pada saat itu. Pada waktu ditangkap itu, di dalam wajahnya tidak ada terlihat kesedihan atau ketakutan, gitu ya. Dia masih begitu mudah, tetapi sekalipun dia ditangkap dengan orang-orang banyak pada waktu itu, dia tidak takut. Sehingga ada seorang tentara, gitu ya, merasa kasihan kepada dia. Dia mengatakan begini kepada Ibaragi, masa depan kamu masih panjang. Coba pikirkan gitu ya. Kemudian dia mendekati anak itu, dia bilang begini, nak, kamu masih muda. Masa mudamu masih panjang sekali gitu ya. Untuk apa kamu itu menyia-nyiakan hidupmu dengan mempertahankan imanmu? Ya. Yang perlu kau lakukan sekarang ini hanya saja mengatakan bahwa kau tidak percaya pada Yesus. Dan pasti engkau akan selamat dari hukuman mati. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Si anak kecil ini yang bernama Ibaragi, dia memandang tentara itu sambil tersenyum. Dia berkata kepada tentara itu, Pak, sungguh akan jauh lebih baik jika saat ini Bapaklah yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan kita pasti akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Saudara, jawaban yang sangat tegas dan penuh kepercayaan diri itu muncul dari seorang anak kecil yang baru berusia 12 tahun pada waktu itu. Kemudian Ibaragi dia kembali berbalik, dia peluk salib yang ada. Dan kemudian pada saat itu dia menjadi orang pertama di antara 26 orang yang ditangkap pada waktu itu, yang kemudian saudara dibunuh pada saat itu. Ibaragi tidak takut mati, karena dia tahu bahwa imannya bukanlah iman yang sia-sia. Sekalipun dia harus mati, dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Dan dia mati, dia pergi ke rumah Bapaknya yang di surga. Di sini kita melihat betapa seorang anak kecil punya iman yang besar. Sekalipun dia tidak dapat melihat Tuhan secara langsung, tetapi dia percaya sungguh bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Dan dia tetap mau taat dan setia sampai akhir hidupnya, sekalipun dia harus menerima hukuman mati pada waktu itu. Dan inilah yang sungguh luar biasa. Karena imannya itulah yang menyelamatkan dirinya. Seperti Nuh, karena imanlah sehingga dia diselamatkan pada saat itu. Inilah juga yang harusnya kita miliki. Jangan sampai iman kita menjadi goyah akibat persoalan yang kita hadapi. Kita harus tetap teguh di dalam iman kita. Kita harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Sebab hanya iman itulah yang akan dapat menyelamatkan kehidupan kita. Bukan apa yang kita miliki di dunia, bukan nama baik kita, bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita orang kaya atau kita punya banyak hal di dalam dunia ini, tetapi satu-satunya yang dapat membenarkan kita di hadapan Allah, yang dapat membuat kita diselamatkan itu adalah iman kita.
Dan iman yang kita miliki itu harus benar-benar kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam keadaan apapun, kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan, taat dan setia melakukan apa yang Dia mau, sehingga hidup kita benar-benar dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan orang lain yang lihat hidup kita dapat berkata bahwa, wow, dia benar seorang yang beriman. Wah, dia adalah Ibu Meju yang hidup beriman selama hidupnya. Bapak Welson yang dikenal sebagai orang beriman. Ibu Ling Yung yang dikenal sebagai orang beriman. Bapak Kokwa yang dikenal sebagai orang beriman. Semua mau kan? Pasti mau. Ya kan? Karena itu mari kita belajar seperti Bapak Nuh. Bahkan seorang anak kecil yang bernama Ibaragi. Dia tetap setia, taat, membuktikan imannya sampai akhir hidupnya. Apapun yang dia hadapi, sekalipun dia harus mati dibunuh. Kita pun demikian. Sekalipun kita mengalami banyak pergumulan persoalan saat ini, kita tidak takut karena kita punya Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup itu yang akan benar-benar menolong kita, membukakan jalan bagi setiap persoalan hidup kita, bahkan sampai nanti Tuhan panggil kita, kita berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan di surga yang mulia. Karena itu mari hidup beriman dengan terus bergaul, taat, setia di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang benar yang dapat menjadi teladan bagi anak cucu menantu sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kesempatan yang indah boleh mengingatkan kembali kami di sepanjang tahun ini, agar kami bukan hanya menjadi orang yang berkata-kata sebagai orang beriman, tetapi kami benar-benar menghidupi iman kami. Apapun yang akan kami hadapi di tahun ini, kami tidak takut karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, dan kami percaya bahwa Tuhan yang hidup itulah yang akan terus menyertai kehidupan kami. Karena itu mampukan kami dan tolong kami menghidupi iman kami, sehingga kami menjadi orang-orang benar dan orang-orang yang dapat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Meju. Terima kasih Chantau Ya. sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Chantau. Ya. Tisung Jememen, Taja Ping-an, salam sejahtera Bapak Ibu. Saat ini saya akan menyampaikan berita seputar Kaleb, yaitu pada Kamis yang akan datang 13 Januari yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Injil Elizabeth Nani. Yang liturgis adalah Ibu Guru Injil Angela. 下周四讲员由 Elizabeth Nani 传道，主领以接一传道。好，这个时候我们邀请黄国华弟兄。他要唱一首诗歌给大家听. Tibalah saatnya Bapak Huang Kuohwa akan menaikkan sebuah puji-pujian untuk kita semua. Waktu saya persilakan. 好，我把这个时间交给国华弟兄，请你开你的声音。呀，谢谢姐妹姐。呀。谢谢。弟兄姐妹午安，我要唱一首歌，多么近的耶稣。Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, selesai. Halo. Terima kasih Bapak Kohwa sudah Oh, menyampaikan pujian ya. Biarlah segala puji hanya kemuliaan untuk Allah Bapa yang ada di surga. Amin. Kesungkan tu kui ke wo mata sangti. Hau. Amin. Biarlah minggu yang akan datang, Kamis yang akan datang, Bapak Ibu yang lainnya bisa nyanyi juga kita semua. Terima kasih. Baiklah, kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Hao, 这个时候我们要结束今天的家乐团契机会，祝福祷告由 Melvian 传道为我们做祝福的祷告。Doa berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Malvian. Ya, Saya mari kita berdoa ya. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk persekutuan Komisi Kaleb di awal tahun ini. Biarlah kami kembali ke dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh hidup beriman dan menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Karena kami percaya bahwa kasih setia, damai sejahtera, sukacita penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan foto sama-sama ya. Iya, sama-sama kita foto. Saya akan hitung ya. Oke, 2 kali nih ya. 1, yang belum buka kamera, dibuka kameranya. Ibu Lingyung masih tutup kameranya. Ibu Lingyung? Iya. Oke. Mana lagi yang belum buka? Ibu Afong, Ibu Kucilan, Ibu Ibu ini ya, Ibu Lai Kucing. Sudah? 1, 2,
Senyum manis. Sekali lagi ya, sekali lagi. Masih tetap ditahan. Ya, sekali lagi. 1, 2, smile. Oke, selesai. Ada tambahan lagi enggak? Selesai. Oke, Ibu Suicu, ada tambahan lagi enggak, Bu? Udah, enggak ada. Enggak ada. Oke. Kaijian semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye. Ya.